إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأولاده وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام شهد بالله له والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت
ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وآله وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين حتى يوافي نعمه ويكافئ مزيدا آمين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين سيدنا محمد عبدك ورسولك وإمام الخير فقائد الخير ورسول الرحمة اللهم بعث مقاما محمودا الذي يملكه في الأولون والآخرون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل وسلم على جميع أنبياء المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin jamaah Masjid Jami Al-Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saat ini kita semua masih diberikan umur panjang dan alhamdulillah diberikan sehat sehingga kita semua bisa hadir kembali bersama-sama di masjid yang mulia ini di dalam rangka thalabul ilmi, melaksanakan salah satu kewajiban kita. Mudah-mudahan dengan berkahnya kita taklim dan juga di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih menjelaskan tentang masalah hukum puasa. Sebagaimana kemarin telah dijelaskan bahwa hukum puasa tersebut ini bisa atau terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada puasa yang hukumnya wajib. Yang kedua ada puasa yang hukumnya sunnah. Ada puasa yang hukumnya makruh. Dan bahkan ada puasa yang hukumnya haram. Puasa yang hukumnya wajib ini ada 6, seperti puasa di bulan suci Ramadan, kemudian puasa qadha, puasa kifarat, baik itu kifarat zihar ataupun kifarat membunuh binatang ketika kita dalam keadaan ihram, ataupun
puasa kifarah karena membayar kifaratul uzma, berjima bergaul dengan istri di siang hari di bulan suci Ramadan. Kemudian puasa di dalam haji dan umroh sebagai pengganti menyembelih ataupun sebagai pengganti dam. Yang kelima yaitu puasa ketika hendak melaksanakan salat istisqa apabila sudah diperintahkan oleh pemerintah. Dan yang keenam puasa nazar, kesemuanya itu hukumnya wajib. Hukum yang kedua yaitu adalah ada puasa yang hukumnya sunnah. Dan hukumnya sunnah ini, puasa yang hukumnya sunnah ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada puasa sunnah, yaitu puasa sunnah tahunan. Ada puasa sunnah bulanan, dan ada puasa sunnah mingguan. Artinya puasa sunnah tersebut bersifat tahunan karena hanya bisa dilakukan 1 kali di dalam 1 tahun. Contoh seperti puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah yaitu tanggal 9 bulan haji. Ya, bagi orang yang tidak melaksanakan haji maka disunahkan untuk melakukan puasa Arafah. Ya, untuk melaksanakan puasa Arafah. Dan faedahnya ataupun pahalanya puasa Arafah, 1 tahun dosa kita yang lalu dan dosa kita yang akan datang, maka itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa Arafah sebagaimana hadis yang dicatat oleh Ibnu Tirmidzi juga di dalam kitab Sahih Muslim, ya, bahwasanya puasa Arafah tersebut juga virus sanatal madiyah wal baqiyah. Bahwasanya puasa Arafah tersebut bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dan ini bisa dilakukan hanya 1 kali saja di dalam 1 tahun. Ya, hanya bisa dilakukan tanggal 9 bulan haji. Kemudian puasa sunnah yang hukumnya bersifat tahunan seperti puasa di hari Tasu'a dan hari Asyura di bulan Muharram. Tasu'a yaitu tanggal 9 diambil daripada kata Tasya'un, dan Asyura yaitu tanggal 10 diambil daripada kata Asyirun. Nah, tanggal 9 dan tanggal 10 ini disunahkan berpuasa tanggal 9 bulan Muharram dan tanggal 10 bulan Muharram. Bahkan di tanggal 11-nya pun itu disunahkan berpuasa. Ya. Nah, ini bersifat tahunan karena bulan Muharram hanya ada 1 bulan atau 1 kali di dalam 1 tahun. Dan Muharram ini adalah awal bulan tahun Hijriah. Tapi kalau dulu kita itu kadang-kadang orang tua kita dulu ngitung tahun Hijriah itu dari bulan Syawal. Orang tua dulu gitu, Syawal, Abid, Haji, ya silih haji, nggak ada Muharramnya. Kalau orang Sunda pakai silih-silihan, ya, haji, silih haji, Safar, Jumada awal, Jumada akhir, Rajab, Rawah, mulut dulu, mulut, silih mulut, Jumada awal, Jumada akhir. Nah, jadi dia hanya bisa dilakukan 1 kali di dalam 1 tahun. Boleh Tasu'a, Muharram, Tasu'a, Asyura dan tanggal 11-nya. Bahkan disunahkan 10 hari awal di bulan Muharram sunnah puasa, 10 hari di awal bulan haji sunnah puasa. Ya, sunnah. Cuma kalau nanti di bulan haji itu nanti tanggal 10-nya diganti tanggal 14 atau tanggal
15 karena tanggal 10-nya Idul Adha. Kemudian yang bersifat tahunan juga seperti puasa 6 hari di bulan Syawal, baik itu secara beruntun ataupun secara terpisah, dan itu hanya bisa dilakukan 1 tahun sekali. Bahkan pahalanya ketika kita berpuasa di bulan Syawal 6 hari dan digabung dengan puasa Ramadan 1 bulan, maka seolah-olah kita telah berpuasa 1 tahun penuh. Sebagaimana hadis Kanjeng Rasul yang dicatat oleh perawi hadis, man shoma Ramadanan summa atba'ahu wa fi riwayatin fa atba'ahu sittan min Syawalin fa ka'annama shoma dahra kullaha. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, dalam satu riwayat kemudian dia ikutkan 6 hari di bulan Syawal, satu riwayat fa'atba'ahu, maka dia ikutkan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shoma dahra kullaha, maka seolah-olah dia telah berpuasa 1 tahun penuh. Kok bisa begitu Kiai? Ini pahala yang Allah berikan sangat luar biasa. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mengerjakan 1 amal kebaikan, maka bagi dirinya 10 kali lipatnya, 10 kali lipat dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, 1 bulan 30 hari, maka otomatis dia diberikan pahala oleh Allah. Ketika puasa 1 bulan itu sama dengan 300 hari. Kemudian diikutkan dengan 6 hari bulan Syawal dan 1 hari dibayar 10 oleh Allah, maka 6 hari kali 10 jadinya 60 hari. Maka pas ketika dijumlah 30 hari ditambah 6 hari sama dengan 360 hari, dan tahun Hijriah umur harinya itu hanya 360 hari. Maka benar kata Kanjeng Rasul, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan kemudian mengikutkan 6 hari di bulan Syawal puasa sunnahnya, maka dia sudah berpuasa seolah-olah dia sudah berpuasa 360 hari alias 1 tahun full. Alhamdulillah. Nah, karena dalam riwayat tersebut memakai kata lafaz summa, satu riwayat memakai kata lafaz fa, maka ini memberikan faidah. Kalau memakai huruf fa, maka itu harus ittisal, dia harus terus-terusan. Artinya, ya, tanggal 1 bulan Syawal lebaran, haram puasa. Nah kemudian langsung yaitu tanggal 2, 3 dan seterusnya 6 hari selanjutnya. Jadi berturut-turut. Ya. Cuma enaknya dalam satu riwayat itu pakai lafaz summa. Summa itu memberikan faedah di tartib bin bisol. Maka boleh dilakukan 6 hari puasa di bulan Syawal, yang penting dilakukan di bulan Syawal. Misalkan tanggal 2 puasa, tanggal 3-nya tidak, tanggal 4-nya puasa boleh. Yang penting hitungannya 6 hari puasa di bulan Syawal. Yang jadi repotnya kadang-kadang kalau kita puasa dari tanggal 2 itu repot. Nah, repot. Karena masih ya saya kopi, saya rokok juga, gak enak sama tamu gitu. Kadang-kadang tamu juga sungkan kalau misalkan mau makan, minum, kopi, kita lagi puasa gitu kan. Ya, tapi terserah sih, memang jarang puasa biasanya. Biasanya jarang puasa. Ya, gitu. Ya memang kadang-kadang gitu juga apa namanya, kasihan tamunya gitu. Kita masukkan ya, terus sampai habis bulan. Ya kita mau persilakan makan, minum, kopi. Dia juga kadang-kadang nggak enak nanya puasa apa kagak? Ya, puasa. Dia juga ada sungkan gitu. Jadi untuk menghargai tamu, ya nanti ada di akhir-akhir lah. Pasti ada juga kagak sempat juga sama tamu.
karena sibuk piknik biasanya kalau kita bulan Syawal, ya, karena jadi sultan baru, orang puasa itu jadi sultan baru, jadi saya juga nggak dihabisin. Biasanya kemana itu kan cari tempat rekreasi, itu yang kurang bagus sebetulnya sih. Artinya kurang bagus itu ya ketika 1 bulan itu kita benar-benar menahan hawa nafsu luar biasa, ya, pas begitu selesai puasa kok kita malah apa gimana gitu ya, ya kurang bagus juga, ya. Ini kan membahagiakan keluarga, ya betul, membahagiakan keluarga. Tetapi kadang-kadang bagi kita juga ya susah, apalagi kalau misalkan piknik rekreasi itu ya berenang gitu ke tempat mandinya repot juga. Dilihat kagak salah, dilihat salah kagak dilihat juga sayang juga. Makanya saya pernah gitu. Anak-anak pas pengen mandi ke sono mana DM. DM itu di Mandalawangi ya sambil jarak kan kesalahan ke saya Yusuf gitu kan, mampir dulu ke DM tuh, waduh repot, ternyata penuh luar biasa. Ya sudah, anak-anak aja yang masuk, kalau saya di luar aja, tapi sambil ngintip gitu. Ngintip anak maksudnya gitu, awasin anak gitu. Nah, jadi maka dengan demikian otomatis ya alhamdulillah, ya kalau kita quote ya berturut-turut dari mulai tanggal 2 sampai 6 hari, kemudian atau misalkan 6 hari yang penting di bulan Syawal. Nah ini hanya bisa terjadi dalam jangka 1 tahun sekali. Kemudian sunnah juga puasa di bulan-bulan Ashurul Hurum, ya. Sunnah puasa di bulan Ashurul Hurum, dan Ashurul Hurum itu ada 4. Salah satu surajun wahidun fardun, yang 3 itu beruntun. Yang 3 bulan Ashurul Hurum itu beruntun. Yang pertama bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, dan yang 1 fardun, dia pisah, yaitu bulan Rajab. Makanya ketika ada orang menanyakan apa dalilnya, misalkan apa dalilnya puasa di bulan Rajab, dalilnya ya bulan Rajab itu salah satu termasuk Ashurul Hurum, dan disunnahkan kita puasa ya di bulan Ashurul Hurum. Bulan Dzulqa'dah sunnah puasa, bulan Dzulhijjah ya bulan haji sunnah puasa, bulan Muharram sunnah puasa, dan bulan Rajab sunnah puasa. Karena keempat bulan ini dinamakan bulan Ashurul Hurum, di mana bulan-bulan ini sangat diistimewakan. Sehingga orang-orang Arab dahulu, walaupun mereka belum memeluk agama Islam, saking mulianya keempat bulan ini, ya, walaupun mereka terus-terusan berperang antara kabilah dengan kabilah, antara satu suku dengan satu suku yang lain, mereka itu melakukan gencatan senjata. Artinya mereka tidak ada lagi peperangan di 4 bulan ini, ya. Dan sunnah di dalam Islam disunnahkan berpuasa bulan Ashurul Hurum, gitu, ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga di dalam kitab hadis-hadis yang lain. Dan ini bisa terjadi hanya 1 kali. Kemudian sunnah puasa 10 hari di bulan haji, dari mulai tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 9, ya, 1 harinya lagi untuk menggenapkan 10 hari ditukar, yaitu ke tanggal 14, karena tanggal 10-nya Idul Adha, tanggal 11, 12, 13-nya adalah ayyamut tasyrik dan haram hukum berpuasanya. Kemudian puasa sunnah yang bersifat bulanan, ya, puasa sunnah yang bersifat bulanan ini contoh seperti ayyamul bid wa ayyamus sun, yaitu hari-hari di mana terang bulan, kemudian di mana hari-hari bulan gelap,
Ayam usul yaitu tanggal 13, 14 dan 15. Dan itu sunnah hukumnya. Ketika tanggal 13, 14, 15 sunnah kita berpuasa, namanya ayamul bir. Bahkan kata guru, kalau kamu puasa ayamul bir, insya Allah orang-orang pada senang. Kenapa? Karena kapal bulan purnama katanya gitu. Katanya ya, tanggal 13, 14, 15 itu sunnah ayamul bin. Kemudian ayam usud. Ayam usud ini dua, dari awal bulan dan akhir bulan. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sunnah berpuasa. Tanggal 28, 29, 30 sunnah berpuasa. Kalau misalkan umur bulannya cuma 29 hari, maka dari tanggal 27, 28, 29 sunnah berpuasa. Ya, itu yang bersifat bulanan. Makanya sebetulnya ya kalau kita laksanakan ini 1 bulan itu subhanallah. Ya, dari mulai tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 puasa. Kemudian misalkan hari Kamis dan Seninnya puasa, ataupun dari hari Rabu, Kamis, Jumat puasa. Kemudian tanggal 13, 14, 15 puasa. Tanggal 28, 29, 30 puasa. Insya Allah sehat. Sehat. Ya. Karena kalau kita berpuasa itu otomatis gak banyak makanan yang masuk, gak banyak minuman yang masuk. Nah, ketika makanan minuman tersebut sedikit, maka otomatis resiko untuk kena penyakit pun sedikit. Karena kata Nabi, sumu tasyahu, puasalah kalian maka sehat kalian. Dan ini bisa dirasakan. Alhamdulillah, ya, puasa Ramadan ini, ya, beberapa penyakit itu menurun drastis. Di antaranya darah tinggi, hipertensi. Darah tinggi kalau kita sering berpuasa, alhamdulillah turun tensinya. Paling mungkin nanti ya seminggu mau lebaran mungkin naik lagi gitu. Kenapa? Ya itulah, ya, mikirin tiket untuk pulang kampung, mikirin ada macam-macam, akan naik lagi itu kayaknya. Ya. Tapi sebetulnya ya memang sehat. Puasa itu sehat insya Allah. Ya. Bahkan orang yang punya penyakit mah kronis sekalipun itu tidak ada obat yang mujarab kecuali dengan berpuasa. Ya. Dan penyakit mah itu nggak selalu orang yang kurus kena penyakit mah. Kalau dulu kita punya anggapan orang yang kurus itu pasti dia punya mah. Kalau sekarang ya orang-orang yang gemuk pun ya terkadang kena penyakit mah, bahkan kronis itu. Ya, bentar-bentar ingin makan, bentar-bentar ingin makan. Nah, kalau makan terus-terusan makan, otomatis ini berakibat terhadap penyakit yang lain. Bisa juga darahnya naik lagi, bisa juga kolesterolnya naik lagi, bisa juga asam uratnya naik lagi. Apalagi kalau orang pandai sono banyak ngopi, mantap gitu. Aduh. Kan asam uratnya naik, darah tingginya naik, gula naik karena banyak makanan yang masuk. Ya. Tapi kalau puasa, ya, alhamdulillah itu sedikit penyakit itu hilang. Puasa sebetulnya. Cuman ya masalahnya itu kita tidak membiasakan puasa. Sebetulnya ya sangat umum sekali, badan sehat, resiko dan menurun gitu. Ya. Pantas Kanjeng Nabi itu tidak pernah cerita punya penyakit anu, karena Kanjeng Nabi itu ya puasa, sering berpuasa. Senin Kamisnya Kanjeng Nabi puasa. Bahkan tiap hari kalau misalkan nggak ada makanan, Kanjeng Nabi puasa. Waktu ketika Kanjeng Nabi datang ke salah satu rumah istrinya dan menanyakan, Indah Musyai'un, apakah ada sesuatu yang dapat saya makan? Kata jawab istrinya, tidak ada ya Rasulullah. Oh, jika demikian aku berpuasa. Jadi boleh puasa sunnah itu
Boleh. Misalkan hari ini kita tidak punya apa-apa, puasa, tidak jadi masalah. Walaupun puasanya karena nggak punya apa-apa, tidak jadi masalah. Niat puasa jadi pada saat itu. Boleh. Makanya kanjeng Nabi itu manusia yang paling sehat. Ya. Kenapa? Karena memang makannya sedikit. Makannya sedikit. Ya. Kita tahu Abu Ya'mur Fasih. Abu Ya'mur Fasih itu puasa tiap hari, sehat badannya. Abu Yazid Dahu, ya, puasa tiap hari, sehat badannya. Ya. Tapi kalau kita, ya Allah, kalau kita malah, ya, subhanallah, ya. Jadi kalau kita sudah menjadi pabrik penyakit, ya, sudah jadi pabrik penyakit. Karena kita itu kadang-kadang banyak makan, tapi tidak diimbangi dengan gerak badannya. Itu yang menjadikan penyakit. Karena menumpuk makanan minuman di dalam perut kita, itu berakibat kurang baik. Karena kurang gerak, kurang olahraga, air kemudian lemak timbul. Dari lemak ini banyak sekali timbul penyakit. Tapi beda masalah kalau banyak makan, banyak gerak. Beda, banyak makan, banyak gerak. Seperti kalau kita umroh, ya, kalau umroh itu makan, minum, tidur, masjid, makan, minum, tidur, masjid, tapi sehat. Makanya kalau umroh itu kalau bisa ya hotelnya agak jauh dari masjidnya, supaya bisa olahraga. Nah, tapi ya alhamdulillah sehat, nggak ada yang dirasakan, nggak ada. Padahal kan kalau habis makan biasanya kalau di hotel itu tidur biasanya. Ya, makan malam habis sholat isya jam 8, jam 9, ya, atau jam 10 makan kan langsung tidur. Tapi jam 3 kita sudah bangun lagi, sudah ke masjid, ya, tawaf lagi, sholat lagi, atau kita sa'i lagi, kalau kita mau umroh lagi. Jadi kata diimbangi dengan gerak badannya itu tidak ada efek walaupun banyak makan. Dan itu terasa sehat aja, sehat. Tapi pas begitu datang di rumah, nah ini yang repotnya, ya, banyak makan, banyak minum, jarang ke masjid, nah itu repot. Tapi ke masjid sih, tapi dekat gitu, harusnya motor dulu jalannya. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah kemudian ada puasa sunnah yang bersifat mingguan, seperti puasa hari Senin, puasa hari Kamis, atau 3 hari, hari Rabu, Kamis, Jumat, atau Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Tapi kalau kok puasa hari Jumat itu hukumnya makruh. Misalkan hari Jumat saja, tidak diikutkan dengan hari sebelum atau sesudahnya, maka itu hukumnya makruh kata ahli ulama. Ya, jadi kalau bisa hari Rabu, Kamis, Jumat, atau Kamis, Jumat, Sabtu. Dan ini bersifat mingguan. Bersifat mingguan. Nah, ketika kanjeng Nabi ditanya, kenapa engkau ya Rasulullah berpuasa hari Senin? Jawab Rasulullah, karena hari Senin itu di mana hari itu aku dilahirkan, di mana hari itu ya diutus oleh Allah, hijrah, bahkan meninggalnya saja, wafatnya kanjeng Nabi dari Senin. Kanjeng Nabi menjawab, karena hari itu waktu dilahirkan hari Senin, ya, maka aku berpuasa. Nah kemudian ditetapkan bahwa hari Senin hukumnya sunnah. Tetapi kalau melihat alasan kanjeng Nabi, kenapa kanjeng Nabi puasa hari Senin? Karena itu adalah di mana hari aku dilahirkan. Berarti kanjeng Nabi secara tidak langsung, ya, ulang tahunnya dengan puasa hari Senin. Maka dalam hukum fikih bagaimana hukumnya ulang tahun? Ya boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Tetapi dengan catatan ulang tahunnya tidak diisi dengan hal-hal yang dilarang oleh agama. Karena secara konteks hadis umum, kanjeng Nabi berpuasa hari Senin karena memperingati hari lahirnya kanjeng. Nah, secara konteks umumnya bahwa boleh kita pun memperingati
hari lahirnya Kanjeng Nabi. Tapi kalau di kita sudah jadi maklum, biasanya 1 tahun itu kita biasanya meludah terus. Nah, 1 tahun itu meludah terus. Ya, yang paling awal memang tanggal 12. Tapi kadang-kadang karena berbagai macam kesibukan, berbagai macam benturan dengan acara yang lain, ya kadang-kadang tidak tanggal 12. Boleh saja. Karena intinya adalah mencintai baginda Rasul. Bahkan kalau di para abad itu karena saking jadwalnya penuh untuk maulidan, sampai ada bulan Syakban. Bulan Syakban tetap masih maulidan. Ya. Tapi kalau di pondok pesantren tiap malam Jumat maulidan, baca janji terus. Ya, marhaban, itu maulidan. Ya, tiap malam Jumat marhaban, tiap malam Jumat marhaban. Boleh, tidak jadi masalah. Nah, kemudian hari Kamis, ketika ditanya, kenapa hari Kamis berpuasa? Jawab Kanjeng Nabi, karena pada hari itu disetorkannya, diangkatnya amalan-amalan makhluk, disetorkan, dilaporkan kepada Allah. Jadi ternyata amalan-amalan kita itu diaudit terus-terusan, ya, mingguan, bulanan, dan tahunan. Maka aku senang sekali ketika diangkat amalku ini, dilaporkan amalku ini, aku dalam keadaan berpuasa. Makanya sunnah, ya, hari Senin, hari Kamis. Nah, terlepas daripada itu, bagaimana ini jadi tradisi kadang-kadang. Kalau di Jawa itu biasa ada namanya puasa lahiran. Kalau di Jawa, ya, itu di Jawa kadang-kadang ada puasa lahiran. Di Sunda pun kadang-kadang ada sebagian yang memakaikan bahwa kamu puasa, ya puasa apa? Puasa lahiran katanya. Boleh atau tidak? Boleh saja. Tidak jadi masalah. Ya, kenapa kamu ini hari Selasa puasa? Karena ini hari lahir saya. Boleh, tidak jadi masalah. Dan itu bisa jadi hukumnya sunnah mutlak saja. Nah, itu yang bersifat mingguan, hari Senin ataupun hari Kamis, dan hari Rabu, Kamis atau Jumat, ataupun Kamis, Jumat atau Sabtu. Nah, dari sekian puasa sunnah, ya, ada satu puasa sunnah yang paling utama, yaitu puasanya Kanjeng Nabi Daud alaihi salam. Afdhalus yamin nafli saumu yaumin wa iftaru yaumin. Puasa sunnah yang paling utama adalah puasa 1 hari, buka 1 hari. Dan itu adalah puasanya Kanjeng Nabi Daud alaihi salam. Dan itu menurut mayoritas ulama. Jadi 1 hari puasa, 1 hari buka, 1 hari puasa, 1 hari puasa. Ya. Dan itu kadang-kadang jarang orang yang dapat melaksanakan puasa Nabi Daud ini. Padahal kalau kita laksanakan subhanallah, paling utama puasa sunnah yaitu puasa Nabi Daud alaihi salam. Kalau kita kadang-kadang ya jarang, Senin Kamis kadang, ya kalau Kamis Jumat kadang. Kenapa? Karena saya kopi sama rokok kalau pagi, itu aja. Dan termasuknya kalau kita kasihan itu kan sama tukang urut ini. Kalau kita puasa berarti kan kurang mau belinya. Itu aja ya. Itu malesan aja, itu malas puasa. Nah, kemudian yang ketiga, ada hukumnya puasa makruh. Hukum puasanya makruh. Seperti mana? Ifradu yaumil jum'ati awis sabati awil ahadi. Ya, memisahkan hari Jumat, toh dia puasa hari Jumat saja, atau toh dia puasa hari Sabtu saja, atau dia puasa hari Minggu saja. Dan itu hukumnya makruh. Kalau dia puasa hari Sabtu saja, tapi ini tidak bertepatan dengan ayam lebih atau ayam usul, itu beda lagi. Ini makruh hari Sabtu saja, maka hukumnya makruh. Dan ini makruh menurut agama.
makruh menurut agama kalau toh dia mengkhususkan. Berbeda keadaannya kalau dia puasanya itu ya sunnah mutlak karena tadi itu. Misalkan hari ini gak ada makanan, pas hari Sabtu saya berpuasa, itu hukumnya boleh sunnah. Atau misalkan pas hari Minggu gak ada makanan, dia puasa, boleh. Tapi kalau dia mengkhususkan toh hari Sabtu saja saya puasanya, atau hari Minggu saja saya puasanya, maka itu hukumnya makruh. Kenapa? Maaf, karena hari Sabtu itu adalah ya termasuk hari yang dibesarkan oleh Yahudi, artinya termasuk hari rayanya Yahudi. Dan kemudian hari Minggu itu adalah termasuk hari rayanya orang Kristen. Ya, maka dengan demikian bisa jadi makruh kalau toh hanya mengkhususkan. Tetapi berbeda dengan misalkan kita puasa karena tidak ada makanan, ya sudah saya puasa saja. Yang Sabtu puasa boleh, dengan catatan asal jangan mengkhususkan tok hari Sabtu ataupun tok hari Minggu. Begitu pula memisahkan Jumat dengan yang lain. Ya, saya puasanya hari Jumat aja, tapi tidak diikutkan dengan 2 hari sebelum atau sesudahnya, hari Kamis atau Sabtu ataupun Rabu Kamis, maka itu hukumnya makruh. Dan kalau makruh menurut agama, sesuatu yang dikerjakan tidak mendapatkan pahala dan ditinggalkan mendapatkan pahala. Dikerjakan tidak mendapat siksa, dilaksanakan tidak mendapat siksa, ditinggalkan mendapatkan pahala. Jadi yang lebih bagusnya adalah jangan dilakukan. Kemudian bisa juga makruh, yaitu shaumud dahri liman yakhafud darar. Puasa 1 tahun penuh bagi orang yang takut bahaya terhadap dirinya. Jadi puasa 1 tahun full, cuma 5 hari saja yang dia tidak puasa, Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari Tasyrik. Selain itu dia puasa. Dan shaumud dahri ini adalah puasanya Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam itu puasanya setiap tahun full, ya. Nah, bagi kita ya sunnah, bagi orang yang sekiranya kuat, tidak takut bahaya terhadap diri kita, maka sunnah puasa shaumud dahri, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Ya, Abu Fasih, Abu Ya Cidahu, bahkan sampai ke putra-putranya, itu luar biasa, itu selalu puasa, ya. Abah Mutadi, Abah Aceh, Abah Bertago, puasa tiap hari. Ya, itu sunnah bagi orang yang tidak takut bahaya terhadap dirinya. Tetapi kalau dia misalkan puasa shaumud dahri ini bahaya terhadap dirinya, maaf karena kondisinya lemah, kondisi fisiknya lemah, ya, itu tidak disunnahkan puasa full 1 tahun. Atau dia puasa bisa puasa 1 tahun full, tetapi sunnah-sunnah yang lain ini tertinggal karena dia puasa itu, maka ini pun tidak disunnahkan baginya puasa full 1 tahun. Artinya sunnah-sunnah yang lain itu sama dia itu tidak bisa dikerjakan karena dalam keadaan kondisi puasa, maka itu pun tidak disunnahkan bagi dirinya. Tetapi kalau lihat coba guru-guru kita, ya, seperti Abah Mufasir, Abah Mutadi, walaupun puasa tiap hari, tapi ibadah sunnahnya luar biasa, baca Qurannya luar biasa, zikirnya luar biasa. Bahkan kalau zikir itu kurang lebih 1000, zikirnya 1000. Kalau kita ya mampu, ya zikirnya 1000. Kalau misalkan diundang Abah mau zikiran, itu minimal 1000 baca zikirnya. Belum lagi baca urdunya 100 kali. Nah, kalau kita udah pegal banget, ya. Baca Qurannya ya tiap hari hafal, karena beliau tahfidz Quran, beliau itu hafal Al-Quran. Bahkan kalau Abah Cidahu itu, Abah Demyati Darasani, itu kalau sholat tarawih itu sendirian aja. Karena satu hataman, dan satu itu gak kuat. Satu itu gak kuat.
Ya, beliau ikut tarawih dari mulai jam 11 sampai jam 4. Sahurnya sedikit, itu Masya Allah, satu kotak. Dan sekarang di Jawa ada 30 juz sholat tarawih, 30 juz dari mulai jam 8 sampai jam setengah 4. Full tarawih 30 juz. Nah kalau kita setengah jam aja makmum di belakang udah ribut banget gitu. Imamnya biasa baca Bismillahirrahmanirrahim, lama banget baca. Ada yang biasa. Tapi ada yang kecepatan juga ada 7 menit 23 rakaat. Ya Allah. Tapi itu sudah menjadi tradisi. Kalau 7 menit diperkirakan ya biasa pakai tumanina, oke, jadi masalah. Tapi kalau 7 menit tidak pakai tumanina, ya itu sia-sia. Ya, karena tumanina salah satu rukun sholat. Jadi minimal rukunnya tumanina, intinya tumanina, sujud dan duduk di antara dua sujudnya tumanina. Tapi kalau kita lihat, karena sekarang banyak beredar videonya, gak ada tumanina, bunyi aja, bahkan pertanyaannya kadang-kadang adalah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Ya Allah. Jadi di mana kehusuan sholatnya? Ya. Jadi kehusuan sholatnya itu kurang. Ya. Jadi hanya mengejar fisik. Khusyuknya tidak ada. Sedangkan maaf, sholat yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sholat yang khusyuk. 3 rakaat, misalkan 4 rakaat, yang khusus 1 rakaat, itu yang diberikan pahala oleh Allah yang 1 rakaat saja. Khusyuknya cuma dari baca Fatihah, yang dibaca Fatihah yang diberikan pahala. Tetapi walaupun tidak ada khusyuk, tetap gugur kewajiban, itu saja. Ya. Nah coba kalau bayangkan 23 rakaat tarawih dan witir cuma 7 menit. Taruhlah kalau kita misalkan 1 menit aja, 1 rakaat 1 menit, itu kan udah 23 menit. Dan itu rata-rata 1 rakaat itu kalau bacaan biasa dan agak diringkas, seperti baca tasbihnya cuma 1 kali, Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Baca 1 kali itu 1 rakaat, ya, 1 menit. Nah kalau 23 rakaat minimal 23 menit, ditambah bilal 5 menitan dah, 5 menitan misalkan, ya setengah jam kan, setengah jam. Ya, jangan terlalu lambat pula dan jangan terlalu cepat, ya sedang-sedang saja, ya gitu. Karena kalau terlalu lambat ya resikonya itu. Tapi besok-besoknya nggak mau makmum lagi. Kenapa? Males lama. Artinya biasa saja, sedang-sedang saja, ya itu. Nah, jadi tidak disunahkan bagi orang yang puasa subuh dahar tersebut apabila dia takut terhadap dirinya ada bahaya, ataupun ya sunnah-sunnah yang lain tidak bisa dikerjakan. Kalau dia puasa maka hukumnya Dan yang terakhir, hukum puasa ada yang hukumnya haram. Dan hukum puasa yang haram ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada haramun ma'asyihat, haram tapi sah tapi haram. Contoh, seperti puasanya seorang istri, puasa sunnah, berbeda dengan puasa wajib. Puasanya seorang istri, puasa sunnah seorang istri tanpa izin suaminya. Istri misalkan puasanya rajin, puasa sunnah, tapi kata suaminya, ya Bu, janganlah dulu puasa karena saya sedang ada di rumah, misalkan begitu. Ya kan kalau misalkan suaminya kerjanya di luar kota, kemudian pas pulang ke rumah 1 minggu,
Nanti dia keluar kota lagi kalau istrinya siang hari puasa terus ya kan. Nah itu masalahnya di situ. Sebetulnya bagi istri itu cuma 3 saja cukup dia masuk ke dalam surga. 3 saja, jangan banyak-banyak. Sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, dan taat pada suami. 3 ini dilakukan, insya Allah ya dia dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga melalui pintu mana saja. Melalui pintu Firdaus boleh, melalui pintu Darussalam boleh, melalui pintu Darul Jalan boleh, ya, melalui pintu Darussalam boleh. 8 pintu surga tersebut terbuka lebar-lebar ketika si istri tersebut yang pertama sholat 5 waktu, bulan puasa dia puasa, dan taat pada suami. Iya, taat sama suami. Ini kadang-kadang taat sama suami pas lagi tanggal muda aja. Karena gajiannya semuanya dipegang sama dia. Nah, istri puasa sunnah tanpa izin suami hukumnya haram. Sah puasanya, sah, gak jadi masalah. Puasanya sah, tapi haram. Dapat pahala, cuman pahalanya diberikan kepada suaminya. Kalau dia dapat siksa, kenapa? Karena nggak taat sama suami. Pengen kata ibu-ibu dah. Jadi kalau misalkan mau puasa Senin Kamis ataupun puasa Ayyamul Bid, Ayyamul Syur, ya izin dulu sama suami. Kalau kata suaminya boleh puasa, kalau kata suaminya jangan puasa, ya begitu. Haram tapi sah tapi haram. Yang kedua, puasa yang haram dan tidak sah. Ini ada 5 macam. Yang pertama, shaumu yaumul idul fitri, puasa hari raya Idul Fitri, haram dan tidak sah. Ya, kenapa? Karena hari itu adalah di mana hari Allah menyuguhkan kepada hambanya, silahkan makan, silahkan minum, haram puasanya. Saya mau punya guru kiai, saya harus puasa tanggal 1 bulan Syawal, tidak boleh. Guru tinggal guru sesat berarti itu. Guru sesat. Dengan alasan apapun, tanggal 1 bulan Syawal haram puasanya dan tidak sah. Maka jangan didengar, jangan diikuti, ya. Kemudian shaumu yaumil idil adha, tanggal 10 bulan haji yaitu Idul Adha, haram puasanya dan tidak sah. Dan yang ketiga, shaumu ayyamit tasyrik, puasa di hari tasyrik tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 bulan haji, haram dan tidak sah. Yang keempat, shaumun nisfil akhiri min Sya'ban, puasa separuh yang akhir dari bulan Sya'ban, yaitu dari mulai tanggal 16, tanggal 17, 18 sampai akhir bulan Sya'ban jika tidak ada puasa sebelumnya. Misalkan tanggal 1 bulan Sya'ban kita nggak puasa sampai tanggal 15, tanggal 16 haram, tidak boleh puasa. Terkecuali kalau puasa wajib itu silahkan, karena puasa wajib itu ya silahkan dilakukan kapan saja, terkecuali yang 5 hari tadi. Ya, kalau dia tidak ada adat sebelumnya, tidak didahului dengan puasa sebelum tanggal 16, maka haram puasa bulan Sya'ban tanggal 16, 17, 18. Tapi kalau ada adat, dia puasa dulu 1 hari sebelum tanggal 16, maka dia boleh berpuasa di bulan Sya'ban, ya,
dari tanggal 16 sampai akhir. Atau dia sudah biasa Senin Kamis, atau sudah biasa Rabu Kamis Jumat, itu boleh karena sudah ada adat sebelumnya, kebiasaan sebelumnya dia berpuasa. Ini hati-hati. Dan itu hukumnya kan main-main. Kemudian yang kelima, saumu yaumi syak, puasa hari syak. Hari syak itu adalah yaumus salasina min Sya'ban, yaitu hari tanggal 30 bulan Sya'ban, di mana manusia itu ada selentingan-selentingan kabar telah melihat tanggal bulan, atau ada seseorang yang melihat tanggal bulan tetapi syahadatnya itu, penyaksiannya tidak diterima. Maaf, seperti dia fasik, ataupun dia seorang wanita, ataupun seorang anak kecil, ya, bahwa dia mengatakan ini pas tanggal 1 bulan Ramadan, kemudian kita puasa, ini namanya yaumus syak, itu haram, tidak boleh. Jadi yang pasti-pasti saja. Yang pertama nanti dijelaskan, bisa kita masuk puasa di bulan suci Ramadan itu dengan 5 perkara. Yang pertama bisa dengan istiqmal, 30 hari bulan Sya'ban, besoknya sudah pasti puasa, ataupun sudah ditetapkan sama pemerintah yang berpuasa, ya besok puasa, ya sekarang ini tanggal 30-nya, ya jangan puasa. Atau memang menurut ahli falak dan kita percaya, ya membenarkan itu, ya, bahwa besok puasa tanggal 1 Ramadan, sekarang kita puasa, jangan. Nah itu dinamakan dengan saumu yaumis syak, tidak boleh. Begitu. Jadi ya hukum berpuasa ada 4, yang ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, dan ada yang